Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya dengan Ferry Adang, dosen dari Universitas Tarumanegara, program studi pendidikan profesi akuntan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT untuk sertifikasi dosen di bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah audit dan asurans. Mata kuliah ini memiliki tujuan utama untuk memberikan suatu pemahaman yang menyeluruh dan komprehensif atas audit berbasis risiko sesuai dengan standar profesional akuntan publik, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai standar audit, peraturan dan regulasi yang menaungi profesi akuntan publik seperti peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan menteri keuangan dan aplikasinya terhadap praktek audit. Mata kuliah ini memiliki CPL dari Prodi yang merupakan komponen yang penting. Salah satunya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki 3 dimensi I, P, dan E, yaitu adalah integritas, profesional, dan entrepreneurship. Kemudian memiliki kemampuan dan menerapkan kompetensi teknis yang tinggi, kemudian daya analisis dan keterampilan profesional untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perikatan audit dan asurans. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini ada 5. Pertama adalah memahami dan memberi saran atas isu-isu regulasi profesional dan etika kepada pihak-pihak yang melaksanakan perikatan asurans. Kedua, memahami proses yang terkait dengan penerimaan dan pengelolaan perikatan asurans. Ketiga, memahami proses pengendalian mutu untuk memitigasi risiko. Keempat, merencanakan perikatan asurans yang sesuai dengan syarat perikatan dan standar profesi. Serta yang kelima, menyimpulkan dan melaporkan hasil perikatan asurans sesuai dengan syarat perikatan dan standar profesi. Pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah pada RPS pertemuan ke-13 mengenai Audit Tool and Link Archive System yang akan dibahas berikut ini. Sekarang kita ada di pertemuan ke-13, Bapak Ibu. Materi kita hari ini adalah pengantar ya. Kita baru bahas pengantar tentang Atlas. Apa sih itu Atlas ya? Atlas itu adalah aplikasi Audit Tool and Link Archive System. Nah, review sekilas pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ini ya. Surat representasi manajemen, laporan auditor independen, dan management letter ya. Seperti terlampir di bahan ini ya. Pertemuan sebelumnya di 12 tuh kita udah bahas tuh yang penyelesaian audit part 2 ya. Nah, review sekilas apa sih representasi manajemen ya? Representasi manajemen adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh manajemen kepada auditor untuk mengkonfirmasi mengenai hal-hal tertentu atau untuk mendukung bukti audit lain. Nah, representasi tertulis dalam konteks ini tidak termasuk laporan keuangan, asersi yang terdapat di dalamnya, atau buku dan catatan yang mendukung laporan keuangan tersebut. Nah, jadi sekedar kilas balik ya dari yang pertemuan lalu, auditor itu disyaratkan untuk memperoleh representasi tertulis tuh dari manajemen sebagai bagian dari audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar pengauditan. Nah, representasi itu diandalkan oleh auditor untuk apa? Pertama, mengonfirmasikan pernyataan lisan yang disampaikan pada auditor, kemudian mendokumentasikan ketepatan dan menurunkan kesalahpahaman. Ya, karena kenapa Bapak Ibu di praktek itu seringkali dapat salah paham gitu ya. Siapa sih yang harusnya bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan? Ya, yang bertanggung jawab di sini adalah manajemen. Tugasnya auditor adalah untuk melakukan audit, untuk kemudian memberikan atau mengekspresikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Gitu. Nah, ini ada representasi tertulis, SA yang mendasari, dan SA 700 juga. Nah, ini yang sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, hari ini kita mau bahas di pertemuan 13 nih, ya, tentang Atlas. Jadi, Atlas itu apa sih, Bapak Ibu? Nah, nanti saya akan berikan penjelasan, nanti kita ada tanya jawab ya, supaya Bapak Ibu bisa bertanya tentang apa sih Atlas ini ya, kita interaktif gitu ya. Nah, Atlas itu apa? Nah, tingkatan dari Audit Tool and Link Archive System. Ya, sebuah aplikasi dia berbasiskan Microsoft Excel, Bapak Ibu ya.
yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau kita sering sebut P2PK ya sebagai regulator KAP. Ya dia bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dengan tujuan untuk membantu akuntan publik dalam memahami dan menerapkan standar audit dalam memberikan jasa profesionalnya. Ya jadi sebuah aplikasi ya, dia Excel based gitu ya. Nah, kenapa sih harus Atlas gitu? Kenapa kita hari ini bertemu bersama-sama untuk membahas Atlas gitu? Nah, kenapa tuh? Karena ya P2PK itu kan sebagai regulator ya Bapak Ibu ya. Dia bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan atas profesi keuangan di mana KAP Kantor Akuntan Publik adalah salah satunya di sini ya. Nah, ketika P2PK ini melakukan proses pemeriksaan ya pemantauan, P2PK tuh menemukan gitu masih terdapat kelemahan terkait pemahaman atas pelaksanaan audit berbasiskan risiko gitu. Nah, terus perlu sarana pendukung pelaksanaan audit yang user friendly dan tidak costly gitu ya, nggak mahal lah istilahnya ya. Atlas ini dirancang sebagai sarana untuk menjalankan prosedur audit dan mendokumentasikannya sebagai dasar pembentukan opini gitu. Ya jadi tambahan sedikit Bapak Ibu, kalau di Indonesia ini kan cukup lebar gitu ya kesenjangan antara kantor akuntan publik ya. Seperti yang kita tahu, kantor akuntan publik yang besar itu the Big Four ya, the Big Ten itu memiliki perwakilan di hampir setiap negara di dunia gitu. Mereka punya software yang amat canggih lah, yang sudah keren banget, canggih dan globally integrated gitu antar mereka dunia bisa bertemu gitu, saling terintegrasi. Jadi kalau ada update standar audit baru bisa masukin situ gitu. Nah, ada juga KAP yang lokal gitu ya, yang individual bahkan sendiri perorangan di mana dia belum punya gitu pemahaman yang mumpuni untuk mendokumentasikan kertas kerjanya. Nah, P2PK di sini kan selain bertanggung jawab terhadap memantau juga membina gitu. Jadi berinisiatif bersama dengan asosiasi profesi kita, IAPI ya, Institut Akuntan Publik Indonesia, mereka meluncurkan Atlas gitu. Nah, Atlas ini sederhana ya, dia nggak susah untuk dipahami. Dia user friendly dan dia yang paling penting adalah dia gratis gitu, nggak perlu bayar. Jadi tinggal di download aja di website P2PK Kemenkeu itu bisa dapat langsung filenya. Nah ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini homepage-nya. Ya, nanti kita akan belajar sekilas mengenai cara untuk mengisinya gitu ya. Nah, pertama saya mau bahas sedikit cara untuk memperolehnya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik sini ya, Google search aja ya, PPPK Atlas ya, Atlas PPPK Kemenkeu. Nah, akan ada link di sini, Atlas version 2.1 ya. Untuk yang sekarang yang terkini adalah version 2.1 ya. Di mana Atlas ini sekarang nih perkembangannya ada yang berbasis online, ada juga yang lokal. Di mana di sini kita mau bahas yang lokal aja nih, ya. Nah, kalau Bapak Ibu download ini ya, diklik harusnya dia akan ke download di download file Bapak Ibu. Ya, bisa diklik. Nah, kan open di sini. Nah, di sini adalah dapat atlas yang open yang baru. Ini atlas yang nanti saya mau share screen. Ya. Nah, ini ya. Jadi gratis ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu bayar. Tinggal download aja dan bebas untuk dipelajari. Nah, ini progresnya. Ini homepage-nya seperti yang di slide ya. Tuh, ya sama ya. Kemudian ini adalah tampilan daripada modul-modulnya. Jadi kalau dari sini kita klik content, dia akan muncul. Dia akan muncul dia punya modul-modulnya seperti ini. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami bersama ya. Ada petunjuk umum sih, yang dimana ini menurut saya sih nggak merupakan suatu syarat yang ketat ya. Karena spesifikasi device-nya di sini adalah Microsoft Excel 2013 ke atas. Jadi
sepanjang kita punya Microsoft Excel itu harusnya bisa open ini gitu. Terus RAM minimal 8 GB, kemudian iCore 3 ya, i3 ya, Core i3, kemudian hard disk ya atau SSD yang cukup gitu. Nah, tapi ya di balik kemudahan dan gratisnya Atlas, Atlas itu punya banyak ada kelemahan, ada limitasi juga Bapak Ibu ya. Di mana yang harus kita ingat sama-sama, Atlas ini hanya bisa dia mengakomodir satu periode laporan keuangan. Dia itu single user ya. Jadi kita bisa kerja itu sendiri-sendiri, nggak bisa kerja bareng-bareng gitu. Ada misalkan auditor 1, auditor 2 mau kerja bagian modul yang berbeda, kerjain misalkan satu auditor kerjain cash, satu lagi ngerjain AR atau receivables. Nah itu nggak bisa tuh bareng-bareng, dia hanya bisa single user aja. Terus dia standing alone, hanya satu perikatan. Dia kalau ada perikatan audit, ada perikatan review dalam satu klien yang sama, dia itu nggak bisa. Dia cuma hanya satu perikatan aja. Terus satu periode laporan keuangan aja. Misalkan kita audit periode 2023, ya udah 2023 aja. Yang 2024 nanti harus bikin file baru lagi gitu. Nah juga dia nggak bisa untuk kebutuhan audit group atau konsolidasi gitu. Dia hanya bisa untuk single standalone client entity. Kalau ada yang konsol berarti harus dibuat worksheet konsol terpisah dari Atlas. Oke. Nah, ini ada beberapa rules sih yang wajib untuk kita pahami ya. Ya tadi udah ya, 1 tahun, 1 periode. Terus format tanggal, formatnya adalah tanggal, bulan, dan tahun. Ya, untuk PC, komputer, laptop dengan setting region Indonesia. Standar ya, teknik penanggalan Indonesia itu kan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian setting region juga diperhatikan untuk tanda koma dan titik yang sering ketukar. Terus format waktu, jam, menit, 24 hours. Karena ini nanti ada modul juga di dalam Atlas yang mendeskripsikan jam kerja. Ya, karena mendeskripsikan jam kerja, kita harus ikutin format waktunya. Kalau nggak nanti error nih Bapak Ibu. Kemudian pengisian hari libur pada sheet alokasi A120 tidak boleh angka 0. Jika tidak ada hari libur lain, maka bisa menggunakan nilai input 0,001 atau 0. Nah, ini adalah teoritis sedikit ya, kita bahas mengenai tahapan proses audit. Ya, yang dimana ini adalah metodologi RBA atau risk based audit gitu ya. Di sini ada risk assessment, ada risk response, dan di sini ada reporting. Nah, ini semua ketiga tahapan ini diakomodir oleh Atlas. Ya, Bapak Ibu ya. Sudah diakomodir. Mulai dari risk assessment, planning di audit, perform risk assessment procedures, kemudian dilanjut risk response. Ya, di sini kita buat kertas kerja, kemudian perform further audit procedures, kemudian ada reporting, ada evaluate audit evidence, dan terakhir ada prepare auditor's report. Nah, ini semua kita bahas ya. Nah, sesuai dengan RPS kita ya, hari ini ya, Auditor Entering Access System atau Atlas. Oke. Nah, tadi kita lanjut lagi. Nah, jadi kita fokus pada 3 hal ini. Ya, ada what events could occur that would cause a material misstatement. Jadi fokus kita adalah apa sih yang bisa menyebabkan timbulnya suatu kesalahan penyajian material dalam suatu audit atau laporan keuangan. Nah, yang kedua, dalam tahapan risk response, fokus kita adalah events yang teridentifikasi itu terjadi nggak sih material misstatement itu. Nah, yang ketiga di reporting adalah opini apa yang harus kita berikan terkait dengan bukti audit yang sudah kita kumpulkan tersebut. Konklusinya apa? Jadi kalau di reporting ini lebih ke kesimpulan ya, conclusion-nya. Gitu. Nah ini kita mau mulai pre-engagement. Nah saya kasih lihat slide, kasih lihat juga contoh di Atlasnya ya, jadi biar fair. Nah jadi kalau kita lihat, nah audit cycle ini, pertama itu adalah tahapan pra-perikatan. Ya. Nah sini ya, ada pra-perikatan, lanjutannya adalah risk response. Ya.
kemudian di sini adalah risk assessment, kemudian di sini adalah reporting, gitu. Ya, ini terakhir adalah RAI, laporan auditor independen. Bisa dilihat di sini ya. Jadi untuk pre-engagement adalah tahap di mana masih pra-perikatan, ya perikatan belum dimulai atau belum terjadi, masih ada analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Kemudian alokasi jam jasa, kemudian ada surat perikatan, pernyataan independensi, surat tugas, dan komunikasi tim. Kemudian di tahap risk response itu ada perhitungan materialitas, ada prosedur analitis awal, ada pemahaman entitas lingkungan, inherent risk, control risk, RMM, resiko salah saji material, dan komunikasi TCWG. Nah, ini masih di risk response nih, ya. Ada pembuatan worksheet. Nah, kemudian terakhir di sini adalah tahap compression atau tahap completing and reporting. Ada di sini, Bapak Ibu. Gitu. Ya, kembali ke slide. Nah, ini tadi kita udah bahas semua ya. Nah, ini adalah input data laporan keuangan. Nah, cara inputnya gimana sih? Ada nih di menu D100 ya. D100 bisa diakses di sini, Bapak Ibu. Nah, tampilannya akan muncul sama seperti di slide ya. Di sini kertas ini masih putih karena kita belum isi nama klien. Nah, kalau kita switch ke atlas yang udah lengkap, bisa dilihat ya, D100-nya sudah terisi lengkap. Gitu. Ya, ini dia. Nah, jadi contohnya ini adalah periode laporan keuangan 2022. Kita isi, di sini ada periode berjalan 31 Desember 22 dan periode pembanding 21. Nah, ini selalu kita kalau ngaudit suatu laporan keuangan, penyajiannya selalu minimal 2, Bapak Ibu. Karena tahun yang bersangkutan dan tahun sebelumnya pada periode pembanding. Nah, kalau udah isi, klik yang merah sini. Nah, di sini baru kita isi, di sini ada yang namanya D100. Di sini diisi dengan COA yang ada di klien-klien kita. Oke, ya ini format kosongnya. Nah, ini perhatiin, ini adalah rules-nya ya. Ya. Nomor akun, sini nomor akun harus numerik. Nah, ini juga limitasinya Atlas ya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang kita sudah belajar, kalau COA atau chart of account itu kan nggak harus nomor, tapi Atlas ini hanya bisa nerima nomor, Bapak Ibu. Jadi kalau ada klien Bapak Ibu yang COA-nya ada alfabetis, kita harus konversi dulu ke numerik. Ya, bisa lihat di sini ya. Ini kan numerik nih, A111010101 gitu. Kalau saya tulis alfabet aja di sini, A, misalkan saya tambahin. Nah, dia langsung akan ada penolakan nih. Ya, nomor akun teks ada 1, ada digit akun tidak sama gitu. Jadi dia sangat sensitif. Dia nggak bisa terima yang namanya alfabet gitu. Jadi harus numerik semua, Bapak Ibu ya. Kemudian nggak boleh ada nomor akun yang ganda, yang sama nih, kayak contoh nih, atas bawah nih sama. Nah, dia nggak mau tuh. Jadi nomornya harus beda. Ya, itu sebagai kontrol sih kalau kita salah input ya. Kemudian jumlah digit dari nomor akun masing-masing akun harus sama ya. Contoh nih, kalau ini kan di cowok ini berapa digit nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 digit. Jadi semuanya harus 7 digit sampai bawah, sampai terakhir. Nggak boleh ada yang digitnya beda. Misalnya contoh nih, saya tambahin 1. Nah, ada digit akun yang 8 digit, nggak sama, dia akan nolak. Gitu. Ketika dia nolak, dia akan muncul di peringatan. Gitu ya. Ada digit akun tidak sama. Kemudian saldo akun, ya, pengisian saldo akun tanpa mempertimbangkan nilai saldo positif atau negatif untuk penyajian akun di debit dan kredit. Pengisian saldo masing-masing akun seharusnya bilangan bulat. Jadi nggak boleh koma, harus bulat. Debit atau kredit harusnya semuanya positif, karena debit kreditnya ditentukan dari sini, D atau K. Ya, di sini ada choice yang hijau ini, di sini kita ada pilihan D atau K. Kalau kita kredit ya K, dia akan berubah jadi kredit. Tapi kita tetap inputnya 5 juta tanpa ada minus, tanpa ada dalam kurung gitu. Karena kita menentukannya dari sini. Gitu. Nah, ini adalah tahapan risk assessment atau risiko audit ya. Seperti yang kita tahu,
di audit itu ada konsep resiko namanya ya, keseluruhannya namanya audit risk. Kemudian di sini ada yang namanya inherent risk, control risk, dan detection risk. Gitu. Ya, apa itu masing-masingnya? Nah, ini hubungannya. Jadi dimulai dengan inherent risk yang sudah melekat pada industri atau klien kita, kemudian dia akan menurun ke business risk, jadi control risk, kemudian jadi ROMM, kemudian jadi detection risk. Nah, inilah risiko-risiko yang harus diminimalkan sekecil mungkin dalam audit kita. Gitu. Kita minimalkan ke tingkat yang dapat diterima. Gitu. Ya, acceptably low level. Nah, itulah audit, ya konsep audit. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko ke tingkat yang dapat diterima. Ya, mulai dari inherent risk itu caranya adalah memahami entity, kemudian understanding the business, ada preliminary analytical review. Kemudian control risk ada understanding kena kontrol, dan kalau detection risk itu auditor respond to audit procedures. Gitu. Nah, ini ada pengertiannya, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut. Nah, kemudian ada materialitas ya. Saya langsung ke materiality aja. Apa sih materialitas? Ya, satuan tertentu yang apabila terjadi penyimpangan, kesalahan, akan berdampak sedemikian material. Jadi kalau kita ngitung nih, dari prosedur audit, ada selisih 100.000. Nah, itu material apa enggak? Ada tentunya dari materialitas ini. Ya, ini ditentukan oleh auditor ya, sifatnya relatif, nggak absolut, dan bisa berubah. Oke. Dan ditentukan pada tahap perencanaan dan kemudian bisa berubah. Nah, ini ada penentuan materialitas ya. Dia ada overall, performance, dan ada yang namanya trivial amount ya, atau CT ya. Nah, ini adalah konsep dari materialitas ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu Bapak Ibu, audit yang kita audit ini dia perusahaan apa sih? Ya, ada perusahaan entitas PT atau yayasan, ya dia earning base atau activity base atau capital base. Bisa di sini guidance-nya. Di sini juga ada range persentasenya, kemudian ada bobotnya juga. Gitu. Sekian mungkin dari saya. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Silakan Oke, Bapak Pak. Ibu. Saya mau bertanya. Ya, monggo Pak. Siapa? Terima kasih. Pak, Yo, siap. ini kan Atlas ini kan adalah salah satu kertas kerja buat KAP menengah ke bawah ya. Yang digunakan oleh KAP menengah ke bawah atau yang belum mempunyai aplikasi atau kertas kerja tersendiri. Yang saya tanyakan di sini, apakah Atlas ini bisa dipergunakan atau bisa diterima oleh P2PK pada saat ada pemeriksaan? Atau apakah P2PK juga meminta kertas kerja yang lain, Pak? Mohon pengarahannya, Pak. Siap. Terima kasih. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ya, saya jawab pertanyaan Pak Efri dulu. Jadi Atlas ini adalah apa sih sebenarnya? Ya, dia adalah media ya, penyimpanannya. Jadi semacam program lah gitu, program. Tambah sifatnya sederhana ya. Kalau kita nggak pakai Atlas ya, coba saya tunjukin dah, saya share screen ya. Jadi dengan adanya Atlas ini sangat memudahkan harusnya. Nah, jadi dengan kita mengisi Atlas ya Pak Efri, semua kertas kerja tuh udah tersimpan di sini modulnya gitu. Contoh kertas kerja ya. Kertas kerja kita mau lihat kertas kerja apa, cash gitu. Kita bisa buka di sini. Oh, muncul di sini gitu. Ya, prosedur apa yang mau kita lakukan ada di sini. Pilih prosedur, kita bisa pilih kas dan setara kas, dia akan muncul gitu. Ya, jadi semacam program. Nah, tapi ini sebagai media penyimpanan akhir. Kalau kita mau buat kertas kerja supporting, itu kita bikin terpisah gitu Bapak, di Atlas. Nah, contoh nih, kita ambil satu aja ya, konfirmasi bank gitu. Nah, konfirmasi bank itu kita lakukan dari surat konfirmasi terpisah gitu kan. Nanti akan dikirim ke bank, nanti balasan konfirmasinya kita arsip bukti audit. Nah, nanti konfirmasinya itu kita bisa masukin di sini Pak, sebagai supporting gitu. Ini balasan konfirmasi. Jadi kita nggak perlu punya file banyak-banyak berfolder-folder, dengan satu aja Atlas kita bisa masukin di sini. Jadi ketika pemeriksa datang, pemeriksa akan melakukan pemantauan kan.
Dia akan memeriksa sampel kita. Mengaudit berapa klien, ini pilih yang ini kertas kerjanya apa aja, udah. Nah, kita tinggal show ini atlasnya. Diterima nggak? Harusnya bisa diterima, Pak. Karena atlas ini kan merupakan suatu tool yang disediakan dibuat oleh kita punya regulator atau PDOPK. Gitu, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Ada lagi kan yang mau nanya? Kita sudah selesai waktunya, apa masih ada waktu? Silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh? Monggo. Pak, saya mau nanya, lanjutan Siap. dari pertanyaan Pak Efri. Kalau dengan atlas ini kita masih butuh untuk print hard copy nggak Pak ya ketika P2PK meminta data gitu Pak? Atau kan sebenarnya atlas ini kan medianya Pak, jadi mungkin bisa dibilang soft copy. Apakah dengan hanya atlasnya doang itu P2PK tuh bisa menerima atau kita tetap butuh hard copy gitu Pak? Oke, ini pertanyaannya pada praktikal semua nih ya. Ya karena KAP semua di sini ya. Oke. Sekarang itu kalau ini mungkin pengalaman juga share ya. Kalau diperiksa itu di KAP saya tuh setiap tahun tuh ada 2 partner diperiksa karena kita ada sekitar 40-an partnernya ya. Apakah ketika diperiksa kita cukup memberikan atlasnya atau ada file lain? Jawabannya pemeriksa akan minta file-file pendukung atlasnya juga, Pak. Jadi bukan cuma atlasnya. Gitu. Misalkan kita udah store semua ke atlas. Kita kan ada kertas kerja lagi kayak konfirmasi gitu. Kadang pemeriksa minta Bapak Ibu balasan konfirmasinya mana, lampirin dong. Nah, gitu kita lampirin. Tapi kalau pertanyaan Bapak perlu print hard copy nggak sih? Pengalaman terakhir sih enggak, Pak. Karena pemeriksa itu jadi semacam dari Kementerian Keuangan itu mereka ada media penyimpanan juga, Pak. Semacam kayak link gitu ya. Seperti Google Drive. Jadi kita masukin di situ, Pak, apa yang mereka minta. Gitu. Tapi kalau pertanyaan Bapak, apa yang mereka minta? Apakah hanya atlasnya? Jawabannya mereka minta juga pendukung-pendukung lain selain atlas. Tapi kalau print hard copy itu enggak, Pak, harusnya. Karena mereka pun sudah soft copy semua, gitu, Pak. Mereka ketika datang meriksa kita, datang ke kantor fisik itu harusnya ketika 3 kali sih paling enggak. Pertama, meeting pembukaan. Kedua, meeting progres. Ketiga, meeting penutupan kesimpulan. Jadi di antara itu mungkin mereka akan berkomunikasi ke kita secara remote online gitu Pak. Data yang dikumpulkan juga secara soft. Itu sih Pak Joseph. Iya Pak, makasih banyak Pak. Siap. Cukup menjawab ya. Ada lagi kah mungkin yang mau bertanya? Ya, pembahasan kita hari ini sesuai RPS ya. Yang di pertemuan ke-13 ya. Tentang atlas gitu. Nantinya next kita akan ada bahas studi kasus juga gitu di pertemuan selanjutnya. Gitu. Nah, jadi pembahasannya sesuai RPS pertemuan 13. Karena kita total ada 3 pertemuan ya bahas atlas ini ya. Karena ini cukup penting Bapak Ibu ya. Oke, mungkin kalau ada lagi kan yang mau bertanya? Oke, cukup sekiranya ya. Makasih loh buat waktunya Bapak Ibu. Buat pertemuan Cukup kali Pak. ini. Cukup ya? Oke, saya tutup. Makasih buat pertemuan pagi ini kita bahas atlas ya. Semoga ini memberikan tambahan pengetahuan buat Bapak Ibu ya sebagai mahasiswa PPAK juga yang bekerja sebagai praktisi di KAP ya, yang dimana kita juga direview kepatuhan kita oleh regulator ya, seperti pertanyaan Pak Efri tadi. Kalau diperiksa ini gimana Pak gitu ya? Ini sangat membantu kita gitu untuk terhindar daripada sanksi ketidakpatuhan arsip kertas kerja yang memadai dari audit yang kita lakukan gitu Pak. Oke, demikian